Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi, Ibu Dewi Mulyati SPD, MSI MSc. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan dan menjelaskan proyek 1 linear algebra numerikal dengan judul menentukan arus listrik dari problem 12.25. Next. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Putri Rahman Fastia, kemudian ada Nanda Permata Putri, Vina Kartika Sari, dan Ananda Putri Rizky. Oke, untuk problem 12.25 akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, terima kasih Putri. Kami dari kelompok 8 mendapat permasalahan di 12.25 yaitu rangkaian listrik. Nah, dari rangkaian listrik ini kami menggunakan hukum 2 Kirchhoff atau hukum tegangan Kirchhoff. Dari bunyi hukum 2 Kirchhoff ini adalah jumlah keseluruhan dari voltase yang ada di sekitar loop yang tertutup di dalam rangkaian punya besar yang sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2 ini ditemukan 4 buah loop sembarang seperti pada gambar. Berikut ada loop 1, loop 2, loop 3, dan juga loop 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Baik, terima kasih Nanda. Di sini berdasarkan hukum Kirchhoff 2 yang didapatkan, kita dapat 4 persamaan, yaitu yang pertama persamaan min 40 I1 ditambah 10 I2 tambah 5 I3 sama dengan 0. Persamaan kedua yaitu 10 I1 min 95 I2 ditambah 10 I3 tambah 60 I4 sama dengan 0. Dan persamaan 3 itu min 40 I3 tambah 5 I1 tambah 10 I2 tambah 20 I4 sama dengan 0. Persamaan 4 min 80 I4 tambah 20 I3 tambah 60 I2 sama dengan min 70. Lalu dari persamaan ini kita jadikan matriks dengan sebagai berikut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Ananda. Baik, di sini ada pendahuluan yaitu sistem persamaan linear. Persamaan ini dinamakan persamaan linear dalam variabel X dan Y. Secara umum didefinisikan sebagai sebuah persamaan linear dalam n variabel X1, X2, X3 sebagai persamaan yang dinyatakan dalam bentuk A1X1 ditambah A2X2 tambah seterusnya hingga ANXN sama dengan B. Sistem yang terdiri dari M persamaan linear dan N bilangan yang tidak diketahui atau disebut sistem persamaan linear M kali N dinyatakan sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar yang ada di slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, karena dari soal ditemukan 4 loop dan didapatkan matriks berodo 4 kali 4, untuk metode pertama kita menggunakan Gauss elimination atau metode eliminasi Gauss. Nah, untuk cara dari Gauss elimination sendiri, yang pertama kita menggunakan operasi baris elementer agar menjadi echelon baris, yaitu segitiga bawah dari diagonal menjadi 0. Nah, yang kedua, matriks akan diubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Ketika segitiga bawah sudah dinolkan, kemudian matriks akan diubah menjadi bentuk sistem persamaan linear. Yang ketiga, akan melakukan substitusi balik dari soal agar didapatkan hasil X, Y, Z, dan W, atau I1, I2, I3, dan juga I4. Nah, berikut merupakan contoh penyelesaian dari Gauss. Diperlihatkan bahwa di sini ada persamaan linear. Nah, didapatkan matriks dari persamaan linear tersebut menjadi 121, 132, 212 sama dengan 6, 9, 12. Kemudian akan dilakukan operasi baris elementer sehingga matriks itu terbentuk echelon baris. Seperti B2 dikurang B1, B3 dikurang 2 kali B1, B3 ditambah 3 B2, dan juga B3 dikali sepertiga. Nah, ini merupakan cara manual dari Gauss, sehingga didapatkan gitu sistem persamaan linearnya menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan 6, atau Y plus Z sama dengan 3, dan Z sama dengan 3. Dari persamaan linear ini, maka didapatkan Y itu sama dengan 0, dan X sendiri merupakan 3. Nah, berdasarkan soal, kita disuruh untuk menentukan metode Gauss
codingan. Nah, pertama kita akan menyusun terlebih dahulu algoritmanya. Algoritma dari metode Gauss yang pertama kita bisa mulai, lalu menginisiasi matriks A dan B. Matriks A 4 kali 4 dan matriks B adalah nilai rentangnya. Kemudian dilakukan pengondisian nilai X dalam rentang 0,4. Kenapa 0,4? Karena kita menggunakan matriks yang berdiodo 4 kali 4. Kemudian melakukan pengondisian jika nilai X itu sama dengan 0. Lalu mencetak nilai awal dari matriks A dan juga B. Jika tidak, maka mencetak langkah ke X dari matriks A dan matriks B. Jadi kalau misalnya enggak jadi 0, maka dicetak kembali gitu sampai baris bawahnya itu menjadi 0, segitiga bawahnya jadi 0. Kemudian melakukan pengondisian untuk nilai K dalam rentang 0,4, lalu melakukan pengondisian untuk I dalam rentang 0,4, lalu mencetak hasil dari matriks A dan mencetak hasil dari matriks B. Nah, dari pencetakan hasil matriks A dan B ini akan melakukan pengondisian untuk I dalam rentang X plus 1,4. Memproses nilai dari M, melakukan pengondisian untuk J dalam rentang 0,4, memproses nilai A dan juga memproses nilai B. Dari proses nilai M ini akan diperoleh gitu. Ini substitusi balik sehingga diperoleh Z, W, Y, dan X. Kemudian mencetak solusi dari persamaan di atas adalah lalu mencetak lagi Z, W, Y, dan X. Lalu mencetak program Anda telah selesai. Jadi itu merupakan algoritma atau tata cara menggunakan metode Gauss untuk codingannya. Oke, selanjutnya berikut merupakan flowchart dari metode Gauss. Karena tadi sudah diperlihatkan algoritmanya, kita akan melihat flowchart-nya. Pertama mulai, lalu masukkan nilai matriks A dan B. Untuk X di range 0,4, if X sama dengan 0, jika iya, maka print matriks awal, print A dan juga B. Jika tidak, maka else, maka print matriks awal lagi, print A dan juga B. Jika tidak lagi, maka untuk K di range 0,0, akan melakukan X plus 1,4 gitu. Nanti akan diberikan M sama dengan ini. Dan J sama dengan in range 0,4. Kemudian dimasukkan nilai atau substitusi balik dari persamaan ini. Kemudian ketika selesai melakukan substitusi balik, maka kita didapatkan gitu print solusi dari persamaan, yaitu Z, X, Y, dan X. Kemudian cetak selesai. Nah, selanjutnya ini merupakan search code dari hasil metode Gauss. Sama seperti algoritma dan flowchart, pertama kita akan memasukkan nilai matriks A dan B, mencetak, kemudian mengenolkan, mencetak diagonal 0, lalu mencari nilai variabel Z, W, Y, dan X melalui substitusi balik dari persamaan. Kemudian didapatkanlah Z itu 3,25, W itu 2,3410, Y itu 2,39, dan X itu 0,89. Ini merupakan search code dan juga hasil dari metode Gauss. Nah, kemudian bisa kita bahas bahwa persamaan loop yang sudah kita dapatkan dan dijadikan matriks 4 kali 4 itu dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss itu dapat menyelesaikan permasalahan sistem linear dengan syarat lebih dari sama dengan 2. Nah, pada soal kali ini, karena 4 kali 4, maka dihasilkan gitu. I4-nya atau Z-nya 3,25, sekian, W-nya 1, atau I3-nya 2,34 sekian, Y-nya I2 2,399 sekian, dan juga X atau I1-nya 0,8923. Nah, dari Gauss kita mempelajari bahwa kita dapat menggunakan operasi baris elementer dan mendapatkan penyelesaian dari substitusi baris. Didapatkanlah arus pada loop 1, loop 2, loop 3, dan juga loop 4. Baik, itu aja bisa dibahas dari persamaan Gauss, metode Gauss, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu dengan metode eliminasi Gauss-Jordan.
Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss, hanya saja augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal sebagai berikut. Nah, penyelesaian dari persamaan linear ini yaitu X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, dan seterusnya. Lalu teknik yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti metode eliminasi Gauss, yaitu menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Hanya perhitungan penyelesaian secara langsung diperoleh dari nilai pada kolom terakhir dari setiap baris. Berikut ini merupakan algoritma dari metode eliminasi Gauss-Jordan sebelum dilakukan pembuatan flowchart dan source code. Nah, algoritmanya dari Gauss-Jordan ini terdapat dua, ada algoritma fungsi dan algoritma utama. Algoritma fungsinya itu yang pertama kita mendefinisikan Gauss-Jordan matriks AB dengan menginisiasi A sama dengan NP array, matriks A float, lalu selanjutnya menginisiasi B seperti A, menginisiasi N sama dengan B. Lalu untuk loop utamanya, kita untuk K dalam rentang N, itu menggunakan partial pivoting jika NP FABS A, K, K kurang dari 1 kali 10 pangkat min 12. Untuk I dalam rentang K tambah 1, N, itu jika NP FABS AIK lebih besar dari NP FABS A K, K untuk J in range K, N, yaitu menginisiasi A K, J, AI, J sama dengan AIJ, A KJ. Lalu kita menginisiasi juga BK, BI sama dengan BI, BK. Lalu kita melakukan penghentian. Selanjutnya membuat pembagi baris pivot dengan menginisiasi pivot sama dengan AK, K. Untuk J dalam rentang K, N dengan menginisiasi A, K, J dibagi sama dengan pivot dan menginisiasi BK dibagi sama dengan pivot. Lalu untuk I in range N, jika I sama dengan K atau AIK sama dengan 0, maka dilanjut. Selanjutnya yaitu menginisiasi faktor AIK untuk J dalam rentang K, N dengan menginisiasi AIJ kurang sama dengan faktor dikali A KJ dan menginisiasi BI kurang sama dengan faktor kali BK. Selanjutnya yaitu melakukan pengembalian berupa fungsi BA dan selesai. Lanjut. Untuk algoritma utamanya, yang pertama mulai, yang kedua mengimport NumPy, menginisiasi A, memasukkan matriks A, lalu selanjutnya menginisiasi B, memasukkan matriks B, menginisiasi X, A sama dengan Gauss-Jordan AB, lalu mencetak solusinya, mencetak X, Y, Z, W sebagai I1, I2, I3, I4, X, mencetak the transform A, lalu mencetak A, dan selesai. Lanjut. Ini merupakan flowchart dari implementasi algoritma yang sudah dibuat. Bisa dilihat dari gambar ini. Boleh lanjut. Nah, ini merupakan source code dari implementasi flowchart dan algoritma yang telah dibuat. Dapat dilihat ada mendefinisikan Gauss-Jordan, ada loop utama, partial pivoting, bagi baris pivot, dan eliminasi loop. Ini untuk hasilnya, solusinya X, Y, Z, W atau I1, I2, I3, I4-nya sama seperti hasil dari Gauss sebelumnya. Lanjut. Baik, untuk hasil dan analisis dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini,
Matriks augmentasi dilakukan pivoting untuk memeriksa elemen diagonal ada yang bernilai 0 atau tidak. Selanjutnya, matriks augmentasi dilakukan proses reduksi untuk merubah matriks menjadi matriks identitas. Dari sini maka dapat ditentukan nilai arus. I1 sama dengan 0,89238411, I2, I3, I4 itu dapat sama seperti yang ada di source code dan eliminasi Gauss sebelumnya. Penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan ini dapat menjadi solusi analisa rangkaian listrik dan membantu proses perhitungan dengan hasil yang akurat dan tidak membutuhkan waktu lama. Keakuratan hasil dipengaruhi dari ketelitian dalam analisa rangkaian listrik, karena jika ada kesalahan, maka persamaan linear yang dihasilkan juga salah sehingga data yang diinput dalam program menjadi salah. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penyelesaian dengan metode matriks dekomposisi LU. Nah, apa sih matriks dekomposisi LU itu? Jadi misalkan nih, kita pada matriks koefisien A dalam sistem persamaan linear itu A kali X sama dengan matriks B. Nah, jadi kayak pada gambar ini, ada matriks A dikali matriks B sama dengan matriks B. Nah, kemudian dikomposisikan menjadi dua matriks triagonal bawah, yaitu L atau lower, dan atas, yaitu U atau upper. Nah, untuk matriks yang lower itu membuat segitiga atas menjadi 0, sedangkan matriks upper itu membuat segitiga bawah menjadi 0. Nah, sebelumnya bukan sampai di sini saja kita akan menghitungnya, tapi kita juga akan melakukan substitusi maju dan substitusi mundur untuk menentukan X1, X2, dan X3 dari matriks A tersebut. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada algoritma metode matriks dekomposisi LU. Yang pertama ada start atau memulai, yang kedua itu menginisiasi matriks A dan menginisiasi matriks identitas B sesuai dengan dimensi matriks A. Yang ketiga melakukan perubahan per kolom untuk matriks B. Lalu yang keempat membuat matriks L, terdapat proses pivot dan triangulasi. Lalu yang kelima membuat matriks U. Yang keenam melakukan proses substitusi maju untuk mendapatkan vektor dengan persamaan. Yang ketujuh, melakukan substitusi mundur untuk mendapatkan vektor atau matriks inverse dengan persamaan. Yang kedelapan, mencetak nilai X yang didapatkan menjadi matriks. Yang kesembilan, kembali ke langkah 3 dengan B sama dengan BI tambah 1. Lalu yang terakhir ada N program. Nah, di sini flowchart metode matriks dekomposisi LU sesuai dengan algoritma yang telah dibuat. Bisa dilihat pada layar. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada source code metode matriks dekomposisi LU. Sebenarnya pada dekomposisi LU ini kita bisa selesaikan dengan proses faktorisasi dan substitusi saja. Tapi jika terdapat matriks yang memiliki elemen diagonal 0, kita bisa melakukan pivoting untuk menyelesaikan matriks tersebut. Jadi fungsi pivoting di sini hanya untuk mengecek apakah hasil substitusi dan faktorisasi itu sama dengan hasil pivoting. Tapi kalau misalkan pada hasil substitusi sudah ditemukan X1, X2, X3-nya, boleh selesai sampai situ saja. Nah, jadi di sini dari hasil faktorisasi dan substitusi terdapat X1, X2, dan X3, dan X4-nya. Kemudian pada proses pivoting juga terdapat hasil yang sama dari hasil faktorisasi dan substitusi. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya hasil analisis metode matriks dekomposisi LU. Hasil analisis keseluruhan dari metode dekomposisi LU ini adalah pada metode ini nilai arus yang dihasilkan yaitu I1 0,89, I2 yaitu 2,40, I3 2,34, I4 yaitu 3,26. Namun hasil ini berbeda dengan metode lainnya di mana pada dekomposisi LU hanya menampilkan dua angka di belakang koma. Kemudian hasil pada dekomposisi LU ini dibulatkan. Jika kita lihat pada hasil eliminasi Gauss-Jordan ataupun Gauss, I1 itu mendapatkan nilai 0,89238411, namun pada dekomposisi LU hanya mendapatkan 0,89. Kemudian pada I2 itu 2,399. Nah, di dekomposisi LU ini dibulatkan menjadi 2,40. Kemudian ke I3 yang didapatkan pada eliminasi Gauss itu 2,34 sama hasilnya. Kemudian I4-nya itu 3,259. Nah, di dekomposisi LU ini dibulatkan menjadi 3,26. Nah, hasil dari dekomposisi LU ini sebenarnya bisa digunakan dan hasilnya itu mudah karena
tidak terlalu banyak komanya, tapi memang caranya ini cukup kompleks. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Oke, terima kasih Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode matriks balikan atau inverse matrix. Inverse matrix dilambangkan dengan A inverse, di mana persamaannya sebagai berikut. Matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks I. Matriks terbalik itu sendiri selain memberikan solusi memiliki sifat yang sangat berguna. Artinya, masing-masing elemennya mewakili respons satu bagian sistem terhadap stimulus unit bagian lain dari sistem. Inverse dapat dihitung dalam mode kolom demi kolom dengan menghasilkan solusi dengan vektor satuan sebagai konstanta sisi kanan. Misalnya, jika konstanta ruas kanan memiliki satu di posisi pertama dan 0 di tempat lain. Selanjutnya, algoritma metode matriks balikan dalam persoalan problem 1225, yaitu yang pertama yaitu start atau mulai program, kedua itu mencetak judul program, ketiga menginisiasi A, B sebagai matriks sesuai dengan soal, 4 mencetak matriks inverse atau dalam kurung matriks A, 5 memproses X, Y, W, Z sama dengan NP dot lina dot inverse A dot B. 6 mencetak hasil perhitungan NP Linux inverse A. 7 mencetak jadi penyelesaiannya adalah titik 2. 8 mencetak X, Y, W, Z sama dengan matriks X, Y, W, Z. 9 yaitu end program. Selanjutnya, ini adalah flowchart metode matriks balikan tersebut. Sini juga flowchart ini terdapat sama dengan algoritma yang saya jelaskan tadi. Ada start, output judul program, lalu integral menginisiasi A dan B sebagai matriks sesuai dengan soal, lalu output matriks inverse matriks A, lalu matriks A, X, Y, W, Z, dan lalu output NP Linux inverse. Terus output jadi penyelesaian adalah lalu output X, Y, W, Z menjadi matriks X, Y, W, Z dan end program. Selanjutnya, ini ada shortcut metode matriks balikan. Sama seperti algoritma dan flowchart, kita jadikan source code pada metode ini. Lanjut. Hasil analisis dari metode matriks balikan sendiri yaitu sama dengan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan dan juga LU dekomposisi yang didapatkan dengan metode matriks juga begitu juga, yaitu Z I4 sama dengan 3,2595, W I3 sama dengan 2,3410, Y I2 sama dengan 2,399, X I1 sama dengan 0,8923. Maka dalam hal ini persoalan matriks pada problem 1225 tidak hanya diselesaikan hanya dengan satu metode, melainkan banyak metode yang tentunya hasilnya akan sama. Dan matriks balikan ini adalah matriks yang menurut paling sederhana dibanding matriks metode-metode lainnya. Selanjutnya, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.